Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat damai sejahtera. Di pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan, di mana di pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan di pada pagi hari ini kita akan membacanya supaya kita mengimaninya, menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, tentu kita sangat cemas, sangat was-was apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak akan mengerti, karena kita akan dipengaruhi lingkungan dunia ini. Setan akan ninabobokkan kita supaya kita tidak berbalik kepada firman-firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita ini betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Dari itu mari, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menuntun, membimbing, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore. Bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini kami sudah Engkau banguni dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa bersyukur atas semua kebaikan-Mu, di mana di pada pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan kepada firman-Mu, memikirkan bagaimana jalan-jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, sertai kami, ulurkanlah tangan-Mu, bimbing kami, penuhi kami untuk Roh-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami memahami akan firman-Mu dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu, tidak membela kedagingan kami, tapi membela kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami ini, dari awal pertengahan akhir berjalan dengan baik juga pada saat ini, di mana saja penonton yang menyaksikan video ini, Engkau campur tangan, sehingga firman yang kami baca tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul menambah iman percaya kami, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan satu dengan lain. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja berada di pada pagi hari ini. Saya percaya ini semua karena Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita buka Matius 9, mulai dari ayat 9. Katanya begini: setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahanmu, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana percakapan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Karena di sini tadi kita melihat Yesus melihat Matius duduk, sehingga Yesus datang untuk memanggil
Matius dan makan bersama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius tadi itu dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Jadi banyak kadang-kadang kita melihat sering kita menghakimi, dia itu kan orang berdosa, dia itu ini gini. Nah, kita sering mengisu-isukan yang tidak benar, yang mungkin pun selama ini mungkin tidak benar di mata manusia. Tapi sebetulnya Tuhan itu mau pertobatan. Tuhan itu mau pertobatan. Bagaimanapun kita jahatnya, bagaimanapun selama ini kita bejatnya, Tuhan itu mau pertobatan. Bukannya kita ini bukan Tuhan mau itu hanya sekedar. Banyak manusia pada saat ini dia orang Kristen dari opungnya sudah Kristen, tapi tidak ada pertobatan, hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengaran saja, formalitas. Jadi itu hanya sama seperti STM. Nah, STM. Jadi bukannya imannya tumbuh, bukannya dia melakukan firman sepenuhnya taat dan setia. Nah, jadi Tuhan itu mau mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita ini yang mau Tuhan, bukannya uang kita, bukannya tenaga kita, tapi Tuhan itu mau tubuh kita ini. Seberapakah kita menyerahkan tubuh kita ini kepada Tuhan? Apakah memang kita hanya sekedar ikut-ikut saja? Apakah memang kita itu hanya dengar-dengar saja? Apakah kita hanya melihat-lihat saja? Nah, jadi Tuhan itu sebetulnya bukannya keaktifan kita. Aktif pun kita sesuatu ibadah, jika kita tidak memenuhkan pikiran kita, membuka hati kita dengan tulus dan setia melakukan firman Tuhan, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan bukan mau kedatangan kita, tapi mau Tuhan itu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat tadi manusia melihat bagaimana si Matius dengan pemungut cukai. Jadi dia melihat secara daging, bukannya dia melihat secara pertobatan, di mana Tuhan Yesus memanggil Matius untuk bertobat beserta pemungut cukai. Jadi di sini kita melihat ayat 10 mengatakan kepada kita, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Nah, jadi sini manusia pemungut cukai itu melihat hanya dari kasat mata, melihat bukan melihat dari hati. Nah, jadi sini Tuhan mau hati, sehingga sini mau pertobatan. Nah, jadi bukannya melihat bagaimana selama ini dia berbuat dosa, bagaimana selama ini dia bejatnya, tapi Tuhan itu mau. Apakah kita mau menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, total berbalik, tidak lagi melihat ke belakang? Nah, itu Tuhan Yesus mau. Jadi bukan Tuhan Yesus mau kita datang kepada Tuhan, tapi kita masih melihat ke belakang, masih mengikuti seperti biasa, tidak ada pertobatan, hanya datang kepada Tuhan, bukannya sungguh-sungguh. Jadi kebanyakan kita melihat pada saat ini datang kepada Tuhan Yesus, tapi masih membawa beban. Beban itu sangat berat. Jadi banyak saat ini kita masih beban. Kita datang kepada Tuhan bukan meninggalkan beban, tapi kita masih memundak dosa-dosa yang kita bawa. Jadi itulah Tuhan Yesus mau datang kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Makanya banyak Tuhan membuat perumpamaan-perumpamaan pada kita supaya kita itu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat 11 mengatakan kepada kita, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi Yesus menjawabnya itu bukannya orang sehat,
memerlukan tabib, tapi orang sakit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengaku kita ini menjadi pelaku firman Tuhan, yang sudah mengaku kita ini orang Kristen, berarti kita ini datang kepada orang-orang berdosa, menyaksikan kebenaran firman Tuhan supaya dia bertobat. Karena Tuhan itu mau pertobatan, bukan Tuhan itu mau hanya sekadar datang. Bukan Tuhan itu mau supaya kita hanya bergereja, beragama. Bukan itu Tuhan mau, tapi Tuhan itu mau supaya kita datang untuk menjadi pelaku firman. Makanya sini kita melihat bagaimana tadi Yesus mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, jadi ayat 13 mengatakan kepada kita, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang-orang yang sudah berdosa. Mungkin jika Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, kita sudah jatuh ke dosa. Jadi tidak lagi ada ampun jika tidak Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menembus, membayar utang-utang lama kita di kayu salib dengan darahnya. Darahnya menyucikan kita sehingga kita lunas utang-utang kita dari Adam dan Hawa sampai kepada diri kita. Jadi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ketika kita datang menyerahkan diri kepada Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Sudah diampuni dari Adam dan Hawa sampai saat kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Karena apa? Karena beban kita yang kita pundak selama ini sudah diangkat Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan bersenang dulu. Karena apa? Karena banyak saat ini menganggap dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah tebus, sehingga kita sudah aman, sudah zona nyaman, sudah enjoy, sudah santai. Kenapa? Karena kita menganggap kita ini sudah suci, karena kita menganggap ini tidak berdosa lagi, karena kita menganggap ini sudah kudus, karena kita menganggap ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Pasti sudah layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita membaca Alkitab sepenuhnya supaya kita itu mengerti bagaimana sebetulnya jalan-jalan Tuhan, supaya kita ini jangan kita diobok-obokkan, supaya kita ini jangan diobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini. Karena jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita akan digonikan dengan hidup-hidup. Kenapa? Karena setan itu tidak ingin kita satupun selamat. Setan itu ingin kita bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi waspadalah Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada originalnya, kembali kepada Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Jadi kita baca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukannya dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, tentu kita tidak akan menemukannya. Karena firman Tuhan ini tidaklah logika, tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tidak bisa, karena otak kita tahu hanya segenggam saja. Jadi tidak kita mampu untuk memikirkan hal-hal ciptaan Tuhan. Jadi mari kita lakukan taat dan setia seturut dengan apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Hanya itu saja. Tak usah kita pikirkan jauh-jauh. Karena kita pikirkan gali-gali jauh-jauh, bisa kita stres, bisa kita gila, bisa kita akan jalan-jalan dipikirin jalan sana sepanjang jalan. Bisa kita tidak lagi menghiraukan tubuh kita ini. Kita bisa pakai compang-camping, kita bisa makan di tong sampah. Karena apa? Karena kita sudah merasa aman, kita sudah merasa senang, kita sudah merasa kita yang suci.
sehingga kita itu tidak memikirkan hal-hal tentang kerajaan sorga. Kita sudah bahagia, ketawa terus, berjalan-jalan terus sepanjang hari. Bahkan dia menganggap semuanya dunia ini sudah miliknya. Bahkan dia setiap rumah, di mana rumah dia sudah bisa tidur, sudah bisa tempati. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan lagi, tidak ada pikiran lagi. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali firman Tuhan. Kita yang perlu taat dan setia, berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selainnya Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menuntun, membimbing kita, akan mengajari kita supaya kita tahu bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku bukannya memikirkan hal-hal tentang kerajaan sorga, tapi memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Sehingga lupa dia akan kematian, lupa dia akan kerajaan sorga, lupa dia ketika dia mati kemana. Padahal Bapak Saudaraku, yang berharga itu adalah roh kita ini. Roh kita inilah berharga, tapi kita jarang memerhatikan tentang roh kita ini. Bahkan kita melihat tubuh kita beri makan 3 kali sehari, tapi roh kita ini tidak kita hiraukan, kita abaikan begitu saja. Jadi kemana kita ini saudaraku, kemana kita berjalan ini? Jika Tuhan mengambil roh kita ini, tubuh kita ini yang kita beri makan 3 kali sehari ini saudaraku, tidak akan berguna lagi. Itu semuanya akan busuk kembali kepada tanah. Jadi Bapak saudaraku, yang berharga itu bukanlah tubuh kita ini, bukanlah daging kita ini, tapi yang berharga itu adalah roh kita ini. Jika kita kurus, kita mungkin kurang makan, tapi jika masih ada roh kita ini, kita masih kuat, masih bisa hidup kembali. Tapi jika kita hebat, kuat, sehat, fit, tapi roh kita ini sudah diambil, itu tidak akan berguna lagi. Jadi yang berguna itu bukanlah daging kita ini, bukanlah kekuatan tubuh kita ini, tapi yang berharga itu adalah roh kita. Jadi bagaimana kita bisa membina atau memberi makan roh kita ini adalah firman kebenaran. Karena kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Bahkan tubuh kita ini kita tinggalkan semuanya. Yang ada dalam dunia ini kita tinggalkan semuanya. Perjuangan kita ini adalah tentang roh kita yang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itulah Bapak Saudaraku, makanya di sini tadi ayat 13 mengatakan kepada kita, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke sini, kita harus tahu bagaimana Yesus menderita untuk kita, untuk menebus kita. Jadi janganlah sia-siakan penderitaan Tuhan Yesus itu kepada kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita menganggap itu sudah beres. Jangan kita menganggap itu Yesus itu datang ke dunia ini kita sudah enjoy, sudah tenang, santai-santai saja. Tapi kita itu masih ada proses, masih ada perjalanan kita. Ketika Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, kita terima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah bebas dari beban kita. Tapi masih ada perjalanan, menempuh perjalanan kita. Jadi ada perjalanan yang kita tempuh berapa waktu lagi. Jadi di perjalanan perjalanan kita inilah kita situ harus was-was supaya kita jangan tergelincir, jatuh, tergeletak. Jadi tidak kita ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, tidak kita mengakhiri hidup ini, tapi kita masih hidup untuk ke depan. Jadi banyak manusia mengatakan Yesus sudah salib, di kayu salib, dosaku sudah tebus. Betul, sangat betul itu. Tapi jangan senang dulu. Karena apa? Karena kita belum mati. Tapi jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ kita dipanggil Tuhan, memang kita sudah selamat. Walaupun mungkin kita bejat selama ini, mungkin pun kita selama ini orang jahat, tapi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ kita dipanggil Tuhan, dosa kita memang sudah tebus, kita sudah aman, kita sudah selamat. Tapi Bapak Saudaraku, kita belum mati, kita belum akhiri hidup ini, masih ada perjalanan kita. Jadi perjalanan kita inilah kita bisa tergelincir, di perjalanan kita inilah bisa kita jatuh, di perjalanan kita inilah kita bisa berbuat dosa tanpa kita sadari. Karena setan ini mengatakan tidak apa-apa. Jika kamu
datang kepadaku hanya mencari kesembuhan, itu kan nggak masalah. Kamu kan nggak berdukun, kamu kan tidak membunuh orang. Kamu datang kepadaku kan hanya mencari kesembuhan. Aku akan berikan itu kepada kata setan kepada kita. Makanya banyak orang mengatakan, ya nggak apa-apa, aku ke dukun itu mencari kesembuhan kok, bukan hanya mengganggu orang. Yang manusia mengatakan, kenapa? Karena setan sudah membisikkan demikian. Padahal kita tahu Tuhan sangat benci melihat orang yang berpergi kepada dukun. Tuhan tidak mau diduakan. Tapi Bapak Saudaraku, banyak manusia sekarang ini berdalih untuk membela dagingnya supaya dagingnya sehat. Padahal kita tahu daging ini kita tinggalkan. Daging ini menjadi debu. Yang perjuangan kita ini adalah roh kita. Jadi itulah Bapak Saudaraku renungan kita di pada pagi hari ini, di mana di pada pagi hari ini waktu kita sudah habis. Semoga renungan pagi ini bisa membuat kita lebih dekat pada Tuhan, kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita ini tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tidak hanya dengarkan kata-kata orang, tapi kita mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Yesuslah jalan, tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Akulah jalan hidup. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Jadi harus kita membuka hati kembali kepada firman, taat dan setia. Terima kasih Bapak Saudaraku sudah menyaksikan video pada pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi dengan judul yang berbeda. Tetap kuat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Terima kasih. Dadah.